Halo Sobat Pemberani dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di program radio kesayangan kita, Pria Pemberani, yang selalu setia menemani hari Anda, para pria tangguh yang tak kenal lelah. Saya, Mukhlis Rianto di sini, siap menemani Anda selama 15 menit ke depan dengan topik yang pastinya relevan dengan kehidupan kita. Kali ini, tema bahasan kita adalah pria dan dosanya. Ya, dosa. Kata yang mungkin membuat sebagian dari kita merasa tidak nyaman. Tapi hey, kita semua manusia kan? Dan manusia tidak luput dari kesalahan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi dosa itu. Apakah kita membiarkannya menguasai kita, atau kita bangkit dan melawannya? Siapkan kopi Anda, karena kita akan menyelami lubuk hati manusia, menguak tabir dosa, dan menemukan jalan menuju pembebasan. Tetaplah bersama kami di Pria Pemberani. Pria dan dosanya. Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, dosa musuh dalam selimut. Sobat Pemberani, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata dosa? Mungkin Anda langsung teringat akan apa perintah Tuhan dan larangannya. Atau mungkin Anda teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah Anda perbuat. Sahabat, dosa itu seperti musuh dalam selimut. Ia bersembunyi di balik kesenangan sesaat, membisikkan janji-janji manis, dan menjebak kita dalam perangkap yang sulit dilepaskan. Ia seperti ular berbisa yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah kita. Kita mungkin tidak menyadari keberadaannya, hingga ia menyerang dan menyebabkan luka yang mematikan. Bayangkan, Anda sedang bersantai di ruang keluarga, menikmati segelas kopi dan acara televisi favorit. Tiba-tiba Anda melihat seekor ular berbisa yang tiba-tiba berada di pojok ruangan Anda. Tentu Anda terkejut dan ketakutan. Anda tahu ular itu berbahaya, tetapi Anda tidak tahu kapan ia akan menyerang. Anda pun dihantui rasa was-was dan kecemasan. Begitulah dosa bekerja. Ia mengancam ketenangan dan kedamaian hidup kita. Ia menggerogoti hati nurani, menimbulkan rasa bersalah, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa juga dapat merusak hubungan kita dengan sesama, menghancurkan karir, bahkan menghancurkan hidup kita. Sobat Pemberani, dosa adalah manifestasi dari keinginan dan hawa nafsu kita yang tidak terkendali. Ketika kita membiarkannya menguasai diri kita, maka saat itulah dosa mulai mencengkeram, seperti ular berbisa yang melilit erat mangsanya. Ada seorang pria yang selalu berdoa agar terhindar dari godaan. Suatu hari ia berdoa, "Tuhan, jauhkanlah aku dari godaan wanita cantik." Tiba-tiba, seorang wanita cantik muncul di hadapannya dan berkata, "Pak, saya tersesat. Bolehkah saya ikut dengan Bapak?" Pria itu pun menjawab, "Waduh Tuhan, jangan uji imanku dengan cara seperti ini." Dosa itu nyata, para pemberani. Ia ada di sekitar kita, menunggu kesempatan untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, berdoa, dan berjaga-jaga. Bagian 2, macam-macam dosa yang mengintai pria masa kini. Pria Pemberani, zaman memang berubah.
Teknologi berkembang pesat, tapi satu hal yang tidak berubah, yaitu godaan dosa. Dan di era modern ini, godaan itu datang dalam berbagai bentuk yang lebih canggih dan menarik. Pertama, dosa di dunia maya. Internet dan media sosial memang memudahkan hidup kita, tapi juga membuka pintu lebar bagi dosa. Pornografi, perjudian online, penipuan online, ujaran kebencian, hoax, semua itu hanya seujung klik saja. Kita bisa terjerumus tanpa sadar, seolah-olah ada setan berwifi yang membisikkan godaan di telinga kita. Kedua, dosa materialisme dan konsumerisme. Sobat Pemberani, di era modern ini, kita dibombardir dengan iklan dan gaya hidup konsumtif. Kita didorong untuk selalu membeli barang baru, mengikuti tren terkini, dan menunjukkan kesuksesan melalui barang-barang yang kita miliki. Tanpa sadar, kita bisa terjebak dalam perlombaan materi yang tidak ada habisnya. Ketiga, dosa individualisme dan egoisme. Sobat, era modern seringkali menjadikan kita terlalu fokus pada diri sendiri. Kita sibuk mengejar karir, kesuksesan, dan kepuasan pribadi, hingga lupa akan kewajiban kita terhadap keluarga, terhadap sesama, terhadap Tuhan, dan lingkungan sekitar. Kita menjadi acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, dan tidak peduli dengan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Keempat, dosa hedonisme dan kesenangan sesaat. Sobat, era modern menawarkan berbagai macam hiburan dan kesenangan yang mudah diakses. Kita bisa dengan mudah menemukan tempat hiburan, makanan enak, aktivitas menyenangkan lainnya. Namun, jika tidak dibatasi, kesenangan-kesenangan ini bisa menjadikan kita kecanduan dan lupa akan tanggung jawab kita. Kita bisa terjemus dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan perilaku destruktif lainnya, dan bisa jadi terjerat hutang. Seorang pakar sosiologi mengatakan modernitas membawa banyak kemajuan, tapi juga banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita menjaga moral dan spiritualitas di tengah arus modernisasi yang deras. Pria pemberani, era modern memang penuh godaan, termasuk godaan perselingkuhan yang semakin mudah diakses. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap kuat dan waspada. Ingatlah komitmen kita pada pasangan dan keluarga, dan jangan biarkan godaan dosa menghancurkan kebahagiaan yang telah kita bangun. Bagian 3, mengakui dan menghadapi dosa. Mengakui dosa itu tidak mudah, para pemberani. Ego kita seringkali menghalangi kita untuk menerima kenyataan bahwa kita telah berbuat salah. Kita cenderung mencari pembenaran atau menyalahkan orang lain. Namun, mengakui dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan adalah langkah awal yang penting untuk membebaskan diri dari belenggu dosa. Ketika kita jujur pada diri sendiri, maka kita bisa mulai memperbaiki diri dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Seorang psikolog berkata, penyangkalan adalah mekanisme pertahanan diri yang alami. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, penyangkalan justru akan merugikan diri sendiri. Bayangkan, Anda seorang pembalap mobil, Anda melaju dengan kecepatan tinggi di sirkuit. Tiba-tiba Anda kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Anda selamat, tetapi mobil Anda rusak parah. Apakah Anda akan menyalahkan mobil Anda? Tentu tidak. Anda harus mengakui bahwa Anda telah lalai dan membuat kesalahan. Menghadapi dosa itu memang tidak mudah, para pemberani, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berjuang
untuk membebaskan diri dari cengkraman dosa. Bagian 4, pertobatan dan pengampunan. Sobat Pemberani, pertobatan adalah jalan keluar dari kegelapan dosa. Ketika kita bertobat, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tuhan Maha Pengampun. Ia selalu siap menerima kita kembali ke jalan yang benar, meskipun kita telah berbuat dosa yang besar. Kitab suci mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Bayangkan, Anda seorang anak kecil yang nakal. Anda telah memecahkan vas kesayangan ibu Anda. Anda takut dimarahi, tetapi Anda juga merasa bersalah. Akhirnya, Anda mengaku kepada ibu Anda. Ibu Anda marah, tapi ia juga memaafkan Anda. Anda pun merasa lega dan berjanji untuk lebih hati-hati di masa depan. Sobat Pemberani, pertobatan dan pengampunan adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Para pemberani, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bagian 5, hidup bebas dari dosa. Hidup bebas dari dosa mungkin terdengar mustahil. Kita adalah manusia yang tidak sempurna, kita pasti akan membuat kesalahan lagi. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada dosa. Kita harus terus berjuang untuk menghindari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bayangkan, Anda seorang prajurit yang sedang berperang. Anda dibekali dengan senjata dan perlengkapan yang lengkap. Anda juga dilatih dengan baik. Anda siap menghadapi musuh. Begitu pula dengan kita. Kita harus membekali diri dengan pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya. Kita juga harus melatih diri untuk taat kepada Tuhan. Dengan demikian, kita siap melawan godaan dosa. Hidup bebas dosa memang bukan perkara mudah para pemberani. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Teruslah berjuang dan andalkan Tuhan. Ia akan selalu menolong kita. Demikian perbincangan kita tentang pria dan dosanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah para pemberani, kita semua pernah berbuat dosa. Namun, kita tidak boleh membiarkan dosa menguasai kita. Kita harus bangkit dan melawannya. Terima kasih telah mendengarkan Pria Pemberani. Sampai jumpa di kesempatan lain dengan topik yang tak kalah menarik. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386. Salam sejahtera, Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.